Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Hasanatul Aziza. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih pengertian dari konseling psikoanalisis ini, teman-teman. Nah, psikoanalisis ini adalah model perkembangan kepribadian, filsafat tentang sifat manusia, dan metode psikoterapi, teman-teman. Secara historisnya nih, psikoanalisis ini adalah aliran pertama dari 3 aliran utama psikologi. Yang kedua itu adalah behaviorisme, dan yang ketiga atau disebut juga sebagai kekuatan ketiga adalah psikologi eksistensial humanistik. Atau dikatakan juga di sini oleh Koray mengatakan bahwa psikoanalisis ini merupakan teori pertama yang muncul dalam psikologi, khususnya yang berhubungan dengan gangguan kepribadian dan perilaku neurotik. Kemudian disusul oleh behaviorisme dan humanistik. Perlu diingat juga oleh teman-teman bahwa Freud adalah pencipta pendekatan psikodinamika terhadap psikologi yang memberikan pandangan baru terhadap psikologi dan menemukan cakrawala baru, seperti misalnya membangkitkan minat terhadap motivasi tingkah laku. Freud juga mengundang banyak kontroversi, eksplorasi, penelitian, dan menyajikan landasan tempat bertumpu sistem-sistem yang muncul kemudian. Pada awalnya nih teman-teman, Freud itu menggunakan teknik hipnosis untuk menangani pasiennya, tetapi ternyata tidak dapat digunakan kepada semua pasiennya. Nah, dalam perkembangannya, Freud menggunakan teknik asosiasi bebas atau free association yang kemudian menjadi dasar dari psikoanalisis ini. Nah, teknik asosiasi bebas ini ditemukan oleh Freud ketika Freud melihat beberapa pasiennya tidak dapat dihipnotis atau tidak memberi tanggapan terhadap sugesti atau pertanyaan yang mengungkapkan permasalahan kliennya. Nah, kemudian Freud mengembangkan nih teknik baru, yaitu analisis mimpi. Kemudian, menurut Willis, pengertian psikoanalisis ini meliputi 3 aspek penting, yaitu yang pertama, sebagai metode penelitian proses-proses psikis, yang kedua, teknik untuk mengobati gangguan-gangguan psikis, dan yang ketiga, sebagai teori kepribadian. Nah, letak keunggulan psikoanalisis ini terhadap dalam konseling menurut Freud ini sangat efektif untuk menyembuhkan klien atau pasien yang histeria, lalu cemas, obsesi, neurosis. Namun, kasus-kasus sehari-hari pun dapat digunakan pendekatan psikoanalisis ini untuk mengatasinya. Mungkin sekian dari yang bisa saya jelaskan. Lebih detailnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wita Nur Syifa akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai konseling psikoanalisis. Hal yang akan saya jelaskan yaitu prinsip dan tujuan konseling psikoanalisis. Di dalam gerakannya, psikoanalisis mempunyai beberapa prinsip. Pertama, prinsip konstansi. Artinya, bahwa kehidupan psikis cenderung untuk mempertahankan kualitas ketegangan psikis pada taraf yang serendah mungkin, atau setidak-tidaknya taraf yang stabil, atau dengan kata lain, bahwa kondisi psikis manusia cenderung dalam konflik yang permanen. Kedua, prinsip kesenangan. Artinya, kehidupan psikis cenderung untuk menghindarkan ketidaksenangan dan sebanyak mungkin memperoleh kesenangan. Kemudian prinsip yang ketiga adalah prinsip realitas, yaitu prinsip kesenangan yang disesuaikan dengan keadaan nyata. Selanjutnya, konseling psikoanalisis mempunyai beberapa tujuan, di antaranya yaitu menolong individu mendapatkan pengertian yang terus-menerus tentang mekanisme penyesuaian dirinya, dan membentuk kembali struktur kepribadian konseling dengan jalan mengembalikan hal-hal yang tidak disadari menjadi sadar kembali, dengan menitikberatkan pada pemahaman dan pengenalan pengalaman-pengalaman
masa anak-anak, terutama usia 2-5 tahun untuk ditata, didiskusikan, dianalisis, dan ditafsirkan sehingga kepribadian konseling bisa direkonstruksi lagi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pandangan psikoanalisis mengenai kepribadian manusia. Yang pertama adalah teori topografi. Nah, teori topografi merupakan teori psikoanalisis yang menjelaskan tentang kepribadian manusia, yang terdiri dari sub-subsistem. Bagi Freud, kepribadian manusia itu berhubungan dengan alam kesadaran, di mana alam kesadaran ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama alam sadar, yang kedua alam prasadar, dan yang ketiga adalah alam bawah sadar. Alam sadar yaitu bagian yang berfungsi mengingat, menyadari, dan merasakan sesuatu secara sadar dan nyata. Kemudian yang kedua, alam prasadar, yaitu bagian kesadaran yang menyimpan ide, perasaan, ingatan, dan berfungsi mengantarkan ide, perasaan, dan ingatan tersebut ke alam sadar jika individu berusaha mengingatnya kembali. Kemudian yang ketiga adalah alam bawah sadar, yaitu bagian dari dunia kesadaran yang paling menentukan terbentuknya individu, terbentuknya kepribadian individu. Alam bawah sadar menyimpan semua ingatan dan peristiwa-peristiwa tertentu yang telah direpresi individu. Alam bawah sadar juga menyimpan ingatan tentang keinginan yang tidak tercapai oleh individu. Kemudian, struktur kepribadian. Freud beranggapan bahwa kepribadian manusia tersusun secara struktural. Dalam dunia kesadaran individu terdapat pula subsistem struktur kepribadian yang berinteraksi secara dinamis. Antara lain itu yang pertama ID, yang kedua ego, dan yang ketiga yaitu superego. Nah, ID merupakan subsistem kepribadian yang asli yang dimiliki individu sejak lahir. ID bersifat primitif dan bekerja pada prinsip kesenangan. ID berperan sebagai sumber libido atau tenaga hidup dan energi, serta merupakan sumber dari dorongan dan keinginan dasar untuk hidup dan mati. Kemudian yang kedua adalah ego. Berbeda dengan ID yang bekerja hanya untuk memuaskan kebutuhan naluriah, ego bertindak sebaliknya. Ego berperan menghadapi realitas hidup dan berasal dari kebudayaan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Prinsip kerjanya sangat bertentangan dengan ID. Kemudian yang ketiga adalah superego, terbentuk dari nilai-nilai yang terdapat dalam keluarga dan masyarakat yang dipelajari di sepanjang tahun-tahun pertama kehidupan manusia. Superego bekerja berdasarkan prinsip moral dan orientasinya bukan kesenangan, tetapi ada pada kesempurnaan kepribadian. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya yang akan melanjutkan pembahasan mengenai konseling psikoanalisis ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sir Ahmad Sairoji akan menjelaskan bagian yang C, yaitu pandangan psikoanalisis tentang kepribadian, yaitu dalam hal ini poin yang ketiga, perkembangan kepribadian, dan poin keempat, dinamika kepribadian. Secara genetis perkembangan manusia itu terdapat beberapa tahap. Pertama yaitu tahap oral, yaitu tahap yang terjadi sejak lahir hingga tahun pertama.
Dalam tahap ini yang terjadi yaitu adalah perkembangan yang terjadi pada masa ini itu pengalaman kenikmatan erotik pada daerah mulut. Bisa kita lihat anak biasanya dalam fase ini suka mengunyah, suka memakan sesuatu, baik itu yang sifatnya makanan maupun tidak. Bahkan misalnya pernah saya lihat ada anak yang makan tanah. Nah, mungkin itu yang dimaksud dengan kenikmatan kenikmatan erotik yang terjadi pada daerah mulut. Biasanya seperti itu. Yang kedua yaitu fase anal. Fase anal itu terjadi mulai usia 2 sampai dengan akhir tahun ketiga. Perkembangan pada fase ini terpusat pada daerah anus. Nah, selama fase ini peran latihan buang air gitu ya, atau toilet training sangat penting untuk belajar disiplin dan moral. Jadi pada fase ini orang tua sebagai al-madrasatul ula, sebagai sekolah pertama anak, harus bisa mengarahkan, harus bisa mencontohkan kepada anak bagaimana sih buang air, baik itu buang air besar maupun buang air kecil yang tepat gitu. Ya, maksudnya ketika anak pingin ke toilet, nanti kita bisa biasanya mengarahkan, Dek atau nanti kalau misalnya mau buang air, nanti bilangnya sama mama, nanti mama antar ke toilet. Nah, biasanya gitu. Nah, ini harus orang tua pada fase ini dan fase-fase selanjutnya itu harus sangat memperhatikan anak, harus sangat menjadi teman, menjadi pembimbing, menjadi dekat dengan anak gitu. Atau dalam hal ini bisa saja mengikuti zamannya anak kita. Jadi ketika zaman anak kita misalnya suka dalam hal contoh yang berbau dengan teknologi, kita pun harus ikut. Jadi jangan kalah sama anak. Sebagai apa? Sebagai bentuk pengawasan. Takutnya nanti anak terlalu berlebihan dalam mengotak-atik teknologi, biasanya HP dan lain sebagainya. Nantinya misalnya akan ada hal-hal yang buruk, maka kita pun harus bisa, sehingga kita bisa mendeteksi secara langsung. Ketika anak melakukan sesuatu yang tidak misalnya di handphone, kita bisa langsung mendeteksi hal tersebut dan bisa langsung memberikan pengarahan kepada anak. Dalam fase-fase selanjutnya pun demikian. Peran orang tua sangat penting untuk kepribadian anak ke depannya. Karena biasanya anak itu tergantung kepada orang tuanya. Orang tuanya baik, anak pun akan baik. Orang tuanya buruk, anak pun akan demikian. Karena biasanya contoh itu terlahir dari orang tuanya. Contoh terutama dalam hal ini, contoh dalam segi perbuatan itu tergantung orang tua. Contoh misalnya ketika orang tua memerintah sesuatu lalu anak tidak melakukannya, jangan salahkan anaknya, tapi kita harus introspeksi diri. Orang tua harus introspeksi diri, apa sih yang salah? Mungkin karena kita tidak melakukan sehingga anak pun demikian. Misalnya menyuruh anak sholat, nah ayo kita sholat, ayo sholat cepat. Nah, kok bapak enggak? Nantinya kita, kok mama enggak? Nah, nantinya seperti itu. Tapi ketika kita ingin menyuruh, maka suruhlah dengan perbuatan. Ini jelas di dalam sebuah pepatah mengatakan lisanul hal afsau min lisanil maqal. Lisan perbuatan lebih ampuh daripada lisan ucapan. Begitu. Maka dalam bahasa ini orang tua harus mengajarkan lebih banyak, yaitu dari segi perbuatan, lebih banyak dengan perbuatan. Maka anak pun akan melihat. Karena dalam fase ini biasanya anak lebih condong melihat sesuatu, melakukan sesuatu dari apa yang ia lihat. Biasanya seperti itu. Selanjutnya itu fase balik, yaitu berkembang mulai usia 4 hingga 5 tahun. Pusat kenikmatannya itu pada alat kelamin. Dan biasanya ada istilah-istilah yang ada pada fase ini, yaitu Oedipus kompleks, ketertarikan seksual pada sosok ibu. Nah, ini terjadi pada anak laki-laki. Dan Elektra kompleks, ketertarikan seksual pada sosok ayah pada anak perempuan. Selanjutnya itu fase laten, disebut juga dengan fase pregenital. Periode ini terjadi antara 5-6 tahun hingga pubertas. Nah, pada fase ini anak sedikit minat terhadap seksualitas, hal-hal yang sifatnya seksualitas, karena disebabkan kesibukan belajar, aktivitas dengan teman sebaya, dan keterampilan fisik. Jadi dalam hal ini anak biasanya lebih jauh dari orang tua, atau kurang dengan orang tua.
karena segala aktivitasnya biasanya dilakukan di luar rumah ya, bersama teman-teman. Maka dalam hal ini biasanya lingkungan membentuk kepribadian juga seorang anak. Maka orang tua pun harus bisa menetralisirnya di rumah, harus bisa mengawasi kalau bisa gitu. Harus bisa mengawasi anak, perilakunya seperti apa, perbuatannya seperti apa di luar rumah, aktivitasnya bagaimana di luar rumah, apa yang ia lakukan di luar rumah, itu orang tua harus tahu. Yang terakhir itu fase genita, terjadi pada masa pubertas di atas 12 tahun. Perilaku umum yang tampak pada fase ini adalah kecenderungan tertarik pada lawan jenis, bersosialisasi dan berkelompok, serta menjalin hubungan kerja. Semua tingkah yang dilakukan pada anak usia pada usia ini, pada tahap ini, yaitu didasarkan pada proses menciptakan hubungan dengan orang lain ataupun misalnya mencari jati diri. Jadi bagaimana sih saya ini, harus bagaimana sih saya ini, gitu, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu dinamika kepribadian. Dalam dinamika kepribadian ini Freud itu ya berpendapat bahwa jembatan antar energi tubuh dengan kepribadian ialah ide beserta insting-instingnya. Dalam beberapa ini pun dijelaskan ada insting yang menjadi sumber energi psikis dalam mengarahkan tindakan memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Kedua ada kecemasan, yaitu perasaan khawatir karena keinginan dan tuntutan internal tidak terpenuhi dan dengan sebaliknya. Freud mengemukakan ada 3 bentuk kecemasan, yaitu kecemasan realitas, takut akan bahaya yang datang dari luar. Kecemasan ini bersumber dari ego. Yang kedua adalah kecemasan neurosis atau anxiety, yaitu khawatir tidak mampu mengatasi atau menekan keinginan primitifnya. Kecemasan ini bersumber dari ide. Yang ketiga adalah kecemasan moral anxiety, kecemasan akibat dari rasa bersalah dan ketakutan dihukum oleh nilai-nilai dalam hati nuraninya. Kecemasan ini bersumber dari super ego. Yang C yaitu mekanisme pertahanan ego. Nah, cara individu menghindari kecemasan biasanya dilakukan dengan mekanisme pertahanan ego atau ego defense mechanism. Di antara contoh bentuk mekanisme pertahanan ego antara lain represi, melupakan isi kesadaran yang traumatis. Biasanya contoh misalnya korban bully biasanya melupakan bulian yang terjadi di masa lalu. Kedua, proyeksi, mengalamatkan pikiran, perasaan, motif yang tidak diterima kepada orang lain. Misalnya, saya ini gagal dalam bekerja karena misalnya si tukang ojek, coba kalau tukang ojeknya cepat pasti saya dapat masuk, biasanya gitu, dan lain sebagainya. Introyeksi misalnya, menanamkan nilai-nilai dan standar yang dimiliki orang lain ke dalam dirinya. Misalnya kalau orang lain kuat, orang lain misalnya pintar, wah saya pun harus demikian. Orang lain jago dalam menulis kaligrafi, saya pun harus bisa. Gitu, biasanya seperti itu. Regresi, yang keempat itu regresi, tindakan melangkah mundur secara tidak sadar ke fase perkembangan terdahulu di mana tuntutan tugas perkembangannya tidak terlalu besar. Misalnya anak berusia 10 tahun yang kembali minta digendong ketika adiknya lahir dan lain sebagainya. Begitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya Zulkifli Fikriya. Saya akan membahas pembahasan dari teman saya yang sebelumnya, yaitu tentang teknik konseling psikoanalisis. Nah, teknik ini merupakan teknik yang spesifik yang digunakan oleh Freud dalam psikoterapinya. Teknik ini juga terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu teknik asosiasi bebas, yang kedua yaitu teknik interpretasi mimpi, yang ketiga itu analisis transferensi, yang keempat itu analisis resistensi. Nah, kembali kepada yang pertama, yaitu teknik asosiasi bebas. Apa sih yang dimaksud dengan teknik asosiasi bebas ini? Nah, teknik asosiasi bebas ini teknik yang memberikan kebebasan pada kelahiran untuk mengemukakan segenap perasaan dan pikirannya yang terlintas pada benak klien, baik yang menyenangkan maupun tidak. Nah, maksudnya yaitu teknik ini diberikan oleh si konselor
kepada konseli untuk memudahkan si konseli dalam mengungkapkan perasaan dan pikirannya secara bebas, maupun itu pikiran atau perasaan yang menyenangkan ataupun tidak. Jadi memudahkan si konselor untuk membimbing si konseli ini dalam mengungkapkan perasaan dan pikirannya tersebut. Kemudian yang kedua itu interpretasi mimpi. Apa sih yang dimaksud dengan interpretasi mimpi? Nah, interpretasi mimpi itu merupakan teknik gimana si klien ini yang mengemukakan segenap mimpinya. Jadi si konselor memberikan teknik ini kepada si konseli agar si konseli ini dapat mengungkapkan bagaimana yang dia rasakan saat dia itu dan dapat menafsirkan mimpi yang terjadi pada si konseli tersebut. Karena mimpi merupakan ekspresi segenap kebutuhan, dorongan, keinginan yang tidak disadari akan direaksi atau suatu tindakan yang dilakukan setelah penyimpangan sosial dan tadi manifest atau suatu tindakan yang terjadi dari kemarahan hati. Nah, dari teknik ini memudahkan si konselor untuk menafsirkan mimpi-mimpi yang terjadi pada si konseli ini, agar si konselor ini juga memudahkan membimbing si konseli ini dari penafsiran mimpi tersebut. Kemudian ada analisis transferensi. Apa sih yang disebut dengan transferensi? Yaitu bentuk pengalihan segenap masa lalunya dalam hubungannya dengan orang lain berpengaruh kepada terapis di saat konseli. Nah, maksudnya di sini kadang si konseli itu suka mengalihkan pengalaman-pengalaman masa lalunya. Nah, maka analisis transferensi ini berfungsi untuk si konselor ini menganalisis apa sih dia kok suka mengalihkan masa lalunya, yang ketika diungkapkan ini dia menimbulkan rasa benci, rasa cemas, takut akan perasaan-perasaan atau pengalaman-pengalaman masa lalunya. Nah, di sini si konselor ini menganalisis nih terhadap si konseli, kok dia kayak cemas gitu ya sama masa lalunya, kok dia kayak ketakutan gitu ya. Nah, konselor ini menganalisis kenapa dia takut sama masa lalunya, ada apa nih, ada apa. Nah, biasanya masa lalu ini dapat menghambat perkembangan si konselor ini dalam kedepannya, dan kadang si konselor ini susah untuk menghadapi masalah-masalah yang akan dihadapinya. Maka dengan teknik analisis transferensi ini bertujuan untuk konselor membantu agar si konselor ini dapat menghadapi masalah-masalah yang akan dihadapinya dan dapat berkembang ke masa depannya yang lebih baik. Kemudian yang terakhir adalah analisis resistensi. Resistensi merupakan sikap dan tindakan klien untuk menolak berlangsungnya terapi atau mengungkapkan hal-hal yang menimbulkan kecemasan. Nah, biasanya ketika si konseli ini melakukan konseling, dia suka menolak gitu, nggak mau disuruh ceritain perasaannya, disuruh mengungkapkan perasaannya, pikirannya akan masa lalunya, dia suka nggak mau. Nah, maka dengan teknik ini si konselor ini menganalisis kenapa sih kok dia nggak mau atau menolak untuk bercerita tentang masa lalunya. Nah, sebenarnya ini sama kayak analisis transferensi. Bedanya kalau transferensi itu si konselingnya itu mengalihkan pembicaraan, si konselor ngomong kemana, konseli ngomongnya kemana. Kalau analisis resistensi ini
asistensinya ini, si konselornya nanya kemana, si konselingnya itu nolak gitu, nolak aja, bukan ngejawab kemana-mana, tapi dia nolak, nggak mau ngebahas tentang itu, dan dia cemas kalau dibahas tentang itu. Nah, ini juga memudahkan si konselor dalam menganalisis kenapa sih dia kayak gitu. Nah, teknik yang 4 ini biasanya digunakan dalam psikoterapi, tidak biasa digunakan dalam konseling, karena teknik ini dapat membantu pasien yang mengalami psikopatologis. Psikopatologis ini mungkin orang yang membutuhkan atau pengarahan psikologi yang bagus, karena dia memiliki latar belakang psikologi yang kurang baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang perlu ditanyakan, tanyakan pada sesi tanya jawab. Mungkin itu dari saya dan teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.